Yang ditanya programnya atau mereka mau foto-foto aja? Pokoknya saya bilang gini, pokoknya nanti kalau ibu milih saya gratis susu saya bilang. Susu apa nih, Bang? Gratis susu kan programnya Pak Prabowo. Iya. Betul Makanya dengarkan dulu kan Pak Prabowo. belum koma. Koalisinya kan Jadi beda. nyerobot nih. aja Koalisinya sih. beda. Oh, ini susunya beda, Ki. Oh, susunya beda. Susu, maksudnya gimana nih, Bang? Kan mak belum titik. Oke, Belum selesai, saya belum gratiskan selesai. susu. Iya. Jadi susu apa? Jadi gitu ya. Oh, parah tapi megang kepala. Kenapa? Enggak, aku sempat terkejut karena kan tadi Dia Mas kan bilang P3 ya? Programnya ngasih gratis itu kan programnya Pak Prabowo Pak sama Prabowo. Gibran. Dan partai Berarti beliau kan dukung. bukan koalisinya Pak Prabowo. Ini kan bercanda. Oh, bercanda. Sorry Boleh ya. dong. Sorry ya. Caleg itu boleh Sorry ya. bercanda. Iya. Sorry ya. Sorry ya. Nah, tadi kan Kang Farhan kan juga dinobatkan sebagai legislator peduli literasi digital. Masya Allah. Masya Allah. Pada event koordinatoriat wartawan parlemen KWP Awards 2023. Itu apa sih, Kang? Itu aja saya nggak tahu. Ya pas acaranya gue nggak datang. Oh, di rumah Nggak datang, datang. nggak tahu. Berarti kamu nggak mengapresiasi, orang Bukan mengapresiasi nggak apresiasi, dirimu. terus begitu datang pialanya, Kang ini piala apa ya Allah, terima kasih. Itu pegawai komisi hiji, Kan apa? Itu kan gini, jadi gini, teman-teman wartawan yang biasa kumpul di parlemen bikinlah penghargaan. Bagus dong. Saya lihat penerima penghargaan orang-orang top semua, pimpinan DPR, dirimu juga pimpinan top. komisi, yang bukan pimpinan komisi gua doang. Minder atau aku teh. Jadi gini, kalau di DPR itu begitu lu menjadi anggota biasa, lu harus tahu diri. Makom, ada makom. Ada makomnya. Kepada senior. Iya, jangan kemudian kalaupun orang menawarkan untuk lompat ke makom senior, lu jangan lompat. Kenapa? Itu jebakan Batman. Oh, Begitu gitu. lu lompat, senior pada bilang gini, nggak tahu diri lu. Disikat kita rame-rame Berarti nanti. toxic relationship dong di DPR. Banget, aku udah nggak tahu. Terus kita bilang gitu, oh kamu toksik ya? Aku sih nggak toksik tuh. Tuh kan? Pantes tadi Aku Lihat, baik-baik lihat, aja lihat. tuh. Tapi balik tadi ke Om Farhan, berarti Om Farhan mendapat penghargaan sebagai legislator yang peduli terhadap literasi digital nggak tahu? Ya tahu, tapi kan gua berusaha tidak menonjol lah gitu. Oh, berarti memang programnya Om Farhan di situ bidangnya. Iya kan Komisi 1 Komisi tuh 1. salah satunya adalah literasi digital kerjasama dengan Kominfo. Direktorat Jenderal mulai dari komunikasi dan informasi publik, dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Teknologi Komunikasi, dengan Aptika, Mitra dengan kerja Bakti, Komisi 1 itu lah mitra itu. kerja semua itu selalu punya program literasi digital yang masif. Jadi kayak kita nih ditarget, kayak saya ditarget tuh 200.000 orang mesti saya outreach selama setahun. Biar apa? Literasinya orang- upgrade. Biar mereka jago aware. melek digital. Yes. Pantas Indonesia menjadi netizen terburuk dalam berkomentar. Kita ke Bang Ucok dulu nih. Oke. Bang, Ya, Bang Ucok masih ada. masih. Maksudnya Das banget ya anak. masih ada keinginan buat maju gitu Bang setelah dengerin ini. soalnya beliau nih nyaleknya di Banten 2 ini bertarung dengan banyak Itu. orang-orang yang Senior nih di sana nih. Berani, Bang. Kenapa tidak berani? Sikat. Ya beranilah. Kenapa kita harus takut? Karena misi kita kan yang kita bawakan ke masyarakat Serang sana. Kalau mereka nggak setuju dengan itu ya nggak apa-apa. Abang apa sih ini programnya yang Abang Jadi selalu ya mensetarakan orang-orang difabel itu loh. Jadi kan kita adu hak di Indonesia ini kan. Iya, iya. Kebetulan saya salah satunya adalah punya komunitas orang-orang mini seluruh Indonesia. Wah. Wah, Jadi itu yang keren. saya yakini. Kenapa saya berani mencalek seperti ini? Karena dulu saya ketika aku main punya komunitas itu, jadi kalau nggak punya kedudukan itu ternyata susah sekali. Bisnis jadi mandek. Mandek. Bisnis. Benar. Iya memang susah. Memang susah. Mewakili suara Iya. mereka itu ya. Bahkan waktu itu ada salah satu kementerian yang mau mendukung saya. Oke. Sehingga berjalanlah komunitas kami ini. Itu. Tapi setuju tepuk tangan buat Bang Ucok dong. Oke, silakan Pak Haji.
Kita Ya. ada isu yang mau kita tanyakan Nah, langsung nih kepada Ketiga caleg kita ini ya. Oke, ini isunya yang pertama apa? BLT ya. Jadi pendistribusiannya tidak tepat sasaran. Menurut saya basis yang terpenting yang harus dipikirkan kebenaran dan ketepatannya adalah data penerima BLT. DTKS. Oke. Ya, DTKS-nya itu tidak hanya ditentukan oleh, kemarin tuh kita sedang membahas revisi Undang-Undang Badan Pusat Statistik. Jadi kita minta, kenapa kita nggak punya one big data untuk semua penerima manfaat di semua kementerian? Sehingga itu menjadi lebih tepat sasaran, jadi cross-check-nya tuh nggak yang cuman Kementerian Sosial mengeluarkan sendiri, Kementerian Pendidikan Kebudayaan mengeluarkan data sendiri, kemudian juga Kementerian Desa mengeluarkan data sendiri, sehingga kriteria yang mereka buat itu berbeda. Itu yang membuat tidak tepat sasaran. Oke. Gitu. Jadi Jadi data ya. harusnya Teh satu Desi pasti aja. hafal banget. Sering banget orang itu nggak masuk dalam DTKS atau data terpadu kesejahteraan sosial. Data terpadu. Yang ada di Kementerian Sosial. Sosial. Update-nya 2 tahun sekali. Tuh. Nah, jadi nggak bisa nih, kamu meninggal hari ini, kemudian keluarga kamu jadi miskin dong. Nunggu 2 tahun Ya, dulu. Nunggu dua 2 tahun baru baru kedapat dianggap data. sebagai miskin. Tapi dalam waktu 2 tahun tiba-tiba ternyata berhasil kaya lagi gitu. Nah, begitu Tetap udah menerima. kaya, Nggak masuk. udah terupdate DTKS, dapat BLT. Tetap miskin gitu kan. Dianggapnya miskin. Iya. Dianggapnya miskin. Lag antara pengelolaan data digital masyarakat inilah yang sering jadi masalah sehingga ditemukanlah Tadi kurang tepat sasaran itu. Dan masing-masing kementerian mengeluarkan. Jadi kalau misalnya nih penerima program Indonesia Pintar. Iya. Di Kementerian Pendidikan Kebudayaan kriterianya menerima, tapi di TDTKS itu Nggak terima. nggak Nggak, misalnya. iya. Nah, itu dia nggak akan tersalurkan ke itu. Oke, berarti ini kinerja antar Kementerian. Makanya koordinasi adalah hal yang super mahal di Indonesia. Nah, ini kita masuk ke realita kasusnya ya gitu bahwa contohnya terkait subsidi gas 3 kilo. Ternyata tuh sempat rame tuh kemarin. Ya ada berita apa sih kemarin Pak Haji? Banyak katanya yang nimbun gas 3 kilo. Bahkan orang-orang yang mampu aja ya. Orang-orang yang sudah mampu aja pun masih dianggap menimbun. Bener. Gitu. Contohnya lu kan Gi, lu nimbun gas 3 kilo. Gua ngerba lu kemarin banyak banget lu. Saya nggak nimbun gas kilo, saya memberdayakan teman-teman setara saya. Nah, jadi kan kayak misalnya gini contohnya teh kayak ya aku juga baru tahu nih kayak misalnya Raffi gitu kan di dapur kotornya pun aku sempat kejadian kemarin karena kesorot di vlognya Iya. Andre Taulani ini dia videonya. Jadi kan Gua bilang, wah kita- Kiki gas 3 kilonya banyak banget nih. Gua bilang gitu kan. cuma satu ya, karena kan dapur kotor itu kan driver sama itu kan maksudnya mungkin yang mereka yang beli Ya. gitu, jadi yang kesorot itu. Nah aku itu bagaimana teh menyikapinya, apakah itu menjadi sangat salah atau bagaimana? kalau beli Pertalite, contohnya nih, Ya. contoh distribusi subsidi menggunakan teknologi digital. Kalau beli Pertalite, mau mobil apapun dia boleh masukin dulu ke dalam device-nya dia ya. di SPBU Pertamina, itu nomor mobil. Nanti keluar, boleh apa enggak. Kalau boleh maksimum berapa. Nah harusnya kalau 3 kilogram juga juga gitu, sama. Jadi betul. ketika ditanya, ketika mau beli, si Iya. warung tuh Jadi udah langsung ngeliat. yang beli rumah yang mana? Rumah Bu Kiki, nggak boleh. Ya gitu. Harusnya gitu, tapi kan prakteknya nggak mungkin. Susah, Iya nggak sulit. bisa. Sebetulnya prakteknya kan manusia tuh punya teknologi pasti punya keterbatasan. Iya. Sebetulnya yang harus disadari adalah moral hazard kita aja sebagai masyarakat. Ini bukan haknya saya, nggak usah. Nah, kesadaran itu sebetulnya. Bang Ucok Itu gimana? yang harus Jadi, dibangun. jadi menurut saya ini obrolan kita ini terlalu tinggi, saya nggak mengerti. Iya kan? Jadi begini, iya terlalu tinggi. Siapa media? Iya, bukan. Boleh pulang belum? Iya. Lalu saya ini. Aduh. Jadi permasalahannya ini begini, yang kita harus ngobrolin di sini. Ini caleg baru, di situ kan udah mau 10 tahun. periode. Bagaimana caranya saya nanti ini supaya menang gitu aja lah. Banyak cerita. Kita tips and triknya. Selakala. Gas 3 gram, 3 kilogram. Jadi itu bang, yang paling penting abang punya billboard nggak? Billboard, nggak Ah. punya. Ya mesti punya. Buat apa itu? Buat kampanye, bang Iya, katanya mau menang. billboard yang gede-gede Billboard di atas. Baliho, baliho. Oh iya. Udah ada belum? Spanduk. Iya. Terus yang paling penting, Iya. abang harus punya poster ukuran 1x1. Itu buat apa lagi tuh? Tempel di gang, karena kalau pasang billboard di gang nggak kelihatan. Nah, taruh di ganggang bang. Pasangnya tuh 4 macam yang abang mesti punya. Mau menang kan? Tapi itu yakin menang. Belum Insya tentu, Allah, Bang. belum tentu. Makanya belum. Fotonya yang bagus. Fotonya yang bagus.
Kalau mau foto yang bagus ke studio, jangan pakai jam tangan, jangan pakai topi. Kenapa? Jangan Pencitraan. pakai kacamata hitam. Kenapa? Biar kelihatan buat masyarakat gitu. Biar kelihatan bahwa polos-polos aja kita. Pencitraan dong. Iya, emang pencitraan. Kampanye kan Ya aku pencitraan. nggak Bu. mau, apa adanya aja. Ya, jangan pakai cincin berlian juga. Nah, jadi. Kalau kata nenekku justru beda. Justru Apa? kamu sebelum jadi anggota DPR, kamu harus menunjukkan bahwa dirimu memang sudah kaya raya. Supaya Supaya kamu bisa memberdayakan diri untuk orang lain memberi manfaat. Gitu Nah, kata nenekku abang mau itu pilih yang satu. mana? Mau kelihatan Tapi biasa, kemarin mau gue kelihatan lihat kaya? abang udah foto kemana apa adanya pakai kos kutang doang. Iya. Iya benar. Iya kan? Itu yang saya taruh di sono. Satu bang, Coba satu buka lagi. topinya, Bang. Iya, Kalau kalau- saya versi perempuan. Iya. Jangan ngasih janji yang tidak bisa kita tepati. Oh iya benar iya. Nah, Abang tadi ngasih susu gratis ke keluarga Banten bisa nggak? Itu Sapinya dari mana? Itu sih nggak saya janjikan sih. Hah? Nggak saya janjikan. Tapi Itu kan bercanda doang lu. Iya. Bercanda. Kan canda tadi. Iya. Yang bener? Jadi abang Bener. janjiin apa? Yang janjiin ya apa ya? Ya, tapi Bang Ucok punya gas 3 kilo nggak di rumah? Ada sih. Kalau udah nyalek berarti nggak boleh pakai gas 3 kilo. Oh, nggak boleh? Nggak boleh. Tapi jujur saya suka Masalah Bang Ucok. kenapa? Ada masalah apa gimana itu? Karena itu kan gas subsidi untuk rakyat miskin. Iya. Oh iya ya. Ya gitulah Bang. Abang kenapa? Berarti hidup aku ini saya selalu salah dong berarti ya? Enggak, belum Enggak, tahu. Bang, enggak. Belum tahu. Sekarang udah tahu kan? Heeh. Tapi biasanya Ganti. orang-orang yang tulus apa adanya begini Bener. orang lebih percaya. Iya. Ya udah ini semakin memanas kita akan tampilkan lagi isu-isu yang akan Isu dibahas. lagi nih, iya. Siap-siap ya Bang Ucok Iya, ya. iya. Isu Siap-siap lagi ya. nih. Aku nggak pernah mendengarkan isu-isu yang seperti ini sih ya. Nah ini makanya Iya, mulai makanya, aduh. sekarang Iya, coba, Abang coba. harus buka. Tapi nanti kita iklan dulu. Banyak yang pengen nonton nih soalnya sekarang. Masya Allah. Oke, jangan kemana-mana, kita kembali lagi tetap di Bukan Umbar Janji. Emang boleh Sejanji sejanji itu. itu.